Ngoding itu gampang, mari kita mulai. Jika sebelumnya kita sudah belajar bahasa pemrograman web dengan menggunakan HTML dan CSS, kita akan coba hari ini membuat pemrograman web dasar juga. Hanya saja perbedaannya kita menggunakan CSS atau sampel-sampel yang sudah disediakan oleh framework. Nah, framework yang akan kita pelajari itu adalah Bootstrap. Ya, mungkin banyak video-video yang menjelaskan lebih detail Bootstrap seperti apa, utility-nya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Kita akan mencoba cara orang pemula aja gitu kan ya. Barat kata kita nih tidak pernah belajar apapun, pengen belajar HTML dan CSS secara cepat, tapi kita bisa bikin portal sendiri, bisa bikin aplikasi sendiri gitu kan ya, menggunakan HTML dan CSS saja. Tentu dengan kita menggunakan framework itu lebih cepat karena sudah ada sampel-sampelnya. Nggak percaya? Mari kita lanjut. Oke, langkah pertama kalian kita buka browsernya dulu. Ya, kita cari yang namanya Bootstrap. Nah, ini nanti akan muncul di paling pertama dengan link getbootstrap.com. Jika kalian lihat di layar kanan atas Anda ada versinya ya. Sekarang sudah versi 5.3 atau lebih tepatnya 5.3.3 gitu ya. Nah, ini versi terbarunya dari Bootstrap sejak saya membuat video ini. Di framework ini sudah banyak contoh-contohnya dan cara penggunaannya. Dari menunya sudah kita bisa baca. Kalau untuk docs, nah kalian bisa baca-baca tuh ya isinya seperti apa. Kemudian ada contoh-contohnya, example gitu kan ya. Nah ini contoh dari header, contoh dari heroes, fitur. Nah ini ada sidebar juga. Kalian sebetulnya tinggal comot-comot aja gitu ya. Kurang lebih sama ketika kalian menyusun puzzle ya. Nah, ketika kita sudah punya contohnya, kita tinggal bayangkan kita mau bikin apa ya. Nah, di sini kita akan coba memulainya dengan membaca dokumentasi nih, ada di docs. Di sini kita juga mendapatkan cara cepat untuk menggunakan Bootstrap ya, kayak gitu. Yang pertama, sudah pasti sama-sama menggunakan file index.html. Kita sudah punya nih di sini. Terus kita katanya harus bikin struktur si bootstrapnya ya, struktur si HTML-nya, sorry. Ya, untuk menambahkan elemen meta. Untuk apa? Katanya untuk menyesuaikan dengan versi mobile agar lebih responsif. Nah, kalau di sini kita kemarin menggunakan shift 1 atau tanda seru kemudian enter. Nah, itu juga sudah ada ya. Sudah ada tag atau elemen metanya. Nah, tapi kalau kalian misalkan bingung, kalian ya langsung aja copy ya. Di sini ada button copy untuk clipboard. Kemudian ini kita hapus ya. Terus tinggal paste. Hasilnya itu akan seperti ini. Dengan menambahkan satu elemen H1 hello world. Nah, perbedaannya jika kita sudah menggunakan Bootstrap, CSS dan JavaScript-nya, itu kita bisa menambahkannya secara manual nih di sini. Ada link ya, kita tinggal pilih satu baris, copy atau Ctrl C, simpan katanya ya di sini di dalam head ya. Biasanya kalau saya di bawah tag title. Nah, seperti ini. Kalian bisa menggunakan. Nah, secara kasat mata di sebelah kanan Anda ya,
berubah tuh ya si tampilannya gitu ya, tulisan hello world-nya beda tuh. Kemudian juga katanya JavaScript-nya nih. Nah, script tag. Nah, ini nih. JavaScript-nya ya kita ikut aja, simpan di atas nih closing body-nya. Nah, ini closing body ya. Di atasnya kita tambahin script untuk bootstrap-nya. Nah, ini seperti ini kita sudah selesai ya menginstal bootstrap-nya. Artinya kalian bisa menggunakan apapun yang ada di bootstrap tadi. Tapi kalau misalkan kalian bingung ya, itu kalian bisa hapus ini ya, kosongkan, kita tinggal copy saja. Nih, copy to clipboard atau struktur HTML yang memang sudah ada nih di sini. Ya, paste. Nah, di sini hasilnya sudah ada. Ya. Setelah kita menginstalnya, kita tinggal lanjut aja apa yang akan kita buat. Sama seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa untuk HTML kita membuat sebuah codingnya itu di dalam elemen body. Oke, kita coba nih, misalnya di sini ada layouting. Nah, ada layouting yang sering saya gunakan yaitu grid. Jika sudah menonton video sebelumnya, itu saya sering tuh pakai div ya. Nah, maka kalian juga bisa menggunakan div ini untuk bentukan seperti ini ya. Ya. Kita coba nih copy. Ya, copy terus paste. Nah, sama tuh. Dia memiliki kolom-kolom yang kalau kita cek di sampelnya, dia terdapat 3 kolom sama. Ya. Kemudian ya, dengan dengan menggunakan bootstrap ini, kita cukup menambahkan atau mendesainnya itu menggunakan atribut kelas saja. Nah, di sini ada kelas, container, text center, makanya semuanya ke rata tengah tuh. Kalau kita ubah jadi text n, nah dia akan rata kanan. Kalau kita nggak ubah jadi text star, dia akan rata kiri kayak gitu ya. Jadi kita bisa lakukan itu ya. Terus kita misalkan mau kasih nih di tiap kolomnya nih, di class call kita Ctrl D supaya menseleksi 3 kali nih, ada jadi kursornya ada 3 nih. Nah, jadi bisa 3 baris dengan cara Ctrl D. Ctrl D, seleksi yang sama, nanti tinggal kita tambahkan. Misalnya mau kasih border nih biar kelihatan. Nah, kayak gini. Nah, ya. Sudah kelihatan bedanya. Kalau tadi text start to text center berarti rata tengah ya, terus text end ya, dia rata kanan. Kita kembalikan ke text center. Terus juga banyak utility seperti gap. Nah, gap ini untuk membuat jarak nih, karena kita simpan di dalam class row, maka yang akan diberi jarak itu adalah item-itemnya nih, kolom-kolomnya. Gap 2. Nah, ya, di sini hasilnya ada gap tuh di setiap kolom, dan secara besaran dia sama. Dibandingkan kalian harus misalnya menambahkan tadi itu kalau kanan itu berarti n ya, berarti ME, margin n, kasih 2. Nah, walaupun seperti ini ya, nanti kalau kalian salah nulis, misalkan di sini ME atau Mi 1, nah secara jarak tuh beda ya. Maka yang paling cepat adalah kita kasih gap aja di dalam kelas
row ya. Jadi nanti item-itemnya yang akan dikasih jarak seperti itu. Nah, banyak sebetulnya contoh-contoh yang ada di Bootstrap, tinggal kalian coba ya. Ada form ya, ada apa di sini tuh. Nah, di sini ada card. Nah, card ini kayak apa? Kayak e-commerce kan, tinggal pakai aja tuh. Copy nih. Kasih coba ya di sini ya. Kolomnya kita ganti. Nah, tuh lihat ya. Kalau misalnya kita pasangin aja semua kolom kayak gini, ya dia berubah tuh. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Ya, ini bisa nih, bisa kita kasih contoh. Ada card, terus banyak sih sebetulnya. Ada navbar nih, kita coba kasih navbar nih. Navbar, misalkan hello world-nya kita ganti aja nih supaya ada navbarnya. Nah, gini. Ini udah responsif pula ya. Nah, itu. Ya. Ini contoh dari elemen-elemen yang memang sudah ada di sini, tinggal kita modifikasi aja gitu. Ada lagi misalnya yang apa, yang animate ada toast tuh kayak gini. Nah, ya ini contoh-contoh, tinggal di copy ya, kita coba paste nih. Ini sudah responsif kayak gitu. Kita cari, kalau saya misalnya sering pakai modal, mana ya modal. Nah, ini modal. Nih contohnya kayak gini. Bisa nih kita nih bikin. Copy paste modal ya. Ini kita tinggal pinter-pinter aja ya bikin. Ya, seperti itu. Ya, tinggal kalian pilih tuh lebih cepat yang mana. Mau bikin CSS kayak kemarin satu-satu ya silahkan. Ya, mau pakai Bootstrap sebagai framework andalan kalian pun silahkan ya. Tinggal dicoba aja. Ini bisa pakai komponen-komponen yang ada di sini, atau kita bisa bikin elemen-elemen yang ada di sini. Ya. Contohnya hari ini kita akan coba membuat halaman login. Oke, kita coba kosongkan dulu semua. Kita kosongkan. Nah, agar menjadi halaman baru. Oke. Kalau kita cek di dalam example-nya, ya di dalam menu example sebetulnya sudah ada nih contoh dari sign in. Nah, ini contohnya sudah ada. Berarti kita bisa membuatnya nih seperti ini. Kita coba mulai dari sini, karena itu adalah form. Nah, kalian bisa pakai di sini. Ada password. Kalau disable kayak gini, ya. Email password. Nah, ini kan udah ada nih. Tinggal kita pakai nih. Kita pakai apa? Pakai contoh-contohnya. Oke, kita coba di sini kita bikin div. Nah, kalau kalian sudah familiar dengan atributnya, kalian bisa memanggil kelas itu dengan titik ya. Misalkan container. Nah, kayak gini. Kita bikin form. Actionnya kita kosongin aja dulu. Kita bikin div lagi dengan kelas misalnya call 6. Bikin apa di sini?
pilih yang ini ya, kita coba. Item center, bukan text center. Class row. Nah, bisa kayak gini. Kalau ini gak rapi, kita klik kanan, terus format dokumen aja nih, set, nanti juga rapi. Itu misalnya, kalau ini kalian bisa tanpa call, misalkan MB 3 ya, kayak gini nih. Tinggal kita kopas, di ininya tipenya ganti jadi email, namanya ganti jadi email, terus kasih ininya jadi email, kita kasih email help. Your email must misalkan be@gmail.com, gitu ya. Kalau ini kurang, kita kasih H3 misalnya sign in. Ini kita kasih padding P5. Nah, ya. Ini contoh-contoh tuh. Nah, kita kasih div lagi, sama kelasnya kelas MB3. Kita butuh button di sini, button kelas button primary misalnya sign in. Nah, ini ya bisa ya. Atau kalian bisa ininya widthnya kita kasih 100. Nah, berarti buttonnya akan full 100%. Ya, ini contoh dari halaman login kayak gitu ya. Maka kalian tinggal apa? Tinggal ini login page. Nah, itu ya. Dengan Bootstrap ya sebetulnya bisa lebih cepat lagi gitu ya, dengan kita mendesain sebuah aplikasi ya. Itu saja untuk video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.